Halo para pencinta basket, selamat datang kembali ke Haki TV Basket. Menentukan komposisi tim yang benar sangat berpengaruh untuk meningkatkan peluang juara tim. Baik itu mendatangkan seorang superstar atau role players yang dapat langsung cocok dengan strategi tim. Inilah dia trade-trade di NBA yang langsung memberikan gelar juara untuk suatu tim. Series tied at 2 apiece. Marcus Smart goes to the rack and blocked by Drew Holiday. He throws it off. Kalian pasti pernah mendengarkan perkataan offense wins games, defense wins championship. Dan trade yang dilakukan Milwaukee Bucks ini membuktikan kebenaran tersebut. Ada dua pemain yang didatangkan Bucks pada musim 2020-2021 yang langsung memberikan efek instan kepada tim, terutama dari sisi pertahanan. Sebelum musim 2020-2021 dimulai, Bucks berhasil mendatangkan Drew Holiday dari New Orleans Pelicans dalam trade yang melibatkan 4 tim. Holiday dapat menambah daya serang Bucks dari posisi guard setelah mencetak 19,1 poin dan 6,7 assist per game pada musim sebelumnya. Namun senjata utama Holiday adalah dalam bertahan. Sebagai seorang pemain di posisi guard, Holiday dapat melakukan tugas utamanya menjaga pemain lawan di perimeter dengan baik, namun juga bisa bertahan di berbagai posisi, bahkan melawan pemain yang jauh lebih besar darinya. Pemain yang 2 kali terpilih ke All Defensive Team itu langsung melengkapi skuad Bucks yang memang 2 tahun sebelumnya menjadi salah satu tim dengan offense terbaik. Untuk terus memperbaiki pertahanan tim, Bucks tidak berhenti sampai di situ saja. Pada trade deadline 2021, Bucks melakukan trade dengan Houston Rockets untuk mendatangkan PJ Tucker. Trade ini cenderung tidak begitu menarik perhatian. Namun rupanya Tucker adalah pemain yang benar-benar dibutuhkan oleh tim. Dalam usianya yang telah mencapai 36 tahun saat itu, Tucker masih bisa menjadi andalan Bucks dalam sisi bertahan, terutama di area perimeter dan sayap. Tucker masih menjadi pemain penting di babak playoff untuk Bucks, bermain hampir 30 menit per pertandingan, dan menjadi starter dalam 19 dari 23 pertandingan playoff. Selama babak playoff, lawan-lawan dijaga oleh Tucker hanya mencatatkan keberhasilan tembakan sebesar 43,3%. Dan lawan yang dihadapinya pun bintang tim lawannya, seperti Kevin Durant, Devin Booker, dan Jimmy Butler di babak final. Pada akhirnya, kedua pemain tersebut berhasil melengkapi pertahanan Bucks dengan baik, dan membantu tim untuk meraih gelar juara NBA pertama kalinya sejak tahun 1971. Played 2-man game here. Lillard gets switched on to him. Kawhi for the win. Musim 2018-2019 bagi Toronto Raptors adalah sebuah keajaiban. Keajaiban yang dibentuk dari mendatangkan pemain-pemain yang tepat dan komposisi tim yang mumpuni. Pada awal musim, Raptors mengejutkan banyak pihak setelah berhasil mendatangkan bintang San Antonio Spurs, yaitu Kawhi Leonard. Pemain serba bisa tersebut tak perlu diragukan lagi kehebatannya. Baik dalam menyerang maupun bertahan, ia bisa menjadi pemain kunci dalam gelar juara San Antonio Spurs pada 2014, dinobatkan sebagai Finals MVP. Raptors yang selama ini selalu menjadi bulan-bulanan LeBron James di babak playoffs, seketika menjadi salah satu favorit di wilayah timur untuk meraih gelar juara. Siapa yang bisa lupa dengan tembakan Leonard di babak kedua playoffs menghadapi Philadelphia 76ers yang mengantarkan Raptors ke babak final wilayah timur. Performa brilian Leonard terus ditunjukkan hingga babak final, menghadapi juara bertahan Golden State Warriors, dan akhirnya berhasil meraih gelar juara dan titel Finals MVP keduanya sepanjang karir. Namun, ada satu trade lagi yang juga tak kalah penting dalam keberhasilan Raptors meraih gelar juara pada 2019 lalu, yaitu kedatangan mantan Defensive Player of the Year, Marc Gasol. Trade tersebut terjadi pada trade deadline bulan Februari 2019, di mana Raptors mendatangkan Gasol dari Memphis Grizzlies dengan melepaskan 3 pemain serta second round pick 2024. GM Raptors, Masai Ujiri, menganggap bahwa tim tersebut masih membutuhkan sosok veteran di bawah ring, dengan badan besar dan pengalaman yang banyak jika tim ingin melaju jauh di babak playoffs. Maka, kedatangan Gasol menjadi sangat masuk akal, dan memberikan efek besar kepada tim, di mana ia menjadi starter dalam seluruh 24 pertandingan babak playoffs kala itu. Big man yang dijaga Gasol pada babak playoff seperti Nikola Vucevic dari Orlando Magic, Joel Embiid dari Philadelphia 76ers, dan Giannis Antetokounmpo dari Milwaukee Bucks, semua kesulitan ketika dijaga Gasol. Pada akhirnya, Leonard memastikan peluang Raptors meraih gelar juara dengan performa apiknya sepanjang musim, dan Gasol menjadi kepingan terakhir yang dibutuhkan tim meraih gelar juara pertamanya sepanjang sejarah tim. 11 tahun sebelum trade Marc Gasol ke Raptors tersebut,
kita juga melihat trade besar terjadi dan melibatkan saudara Mark, yaitu Paul Gasol. Membutuhkan seorang big man mumpuni di bawah ring, Los Angeles Lakers akhirnya berhasil mendatangkan Paul Gasol pada trade deadline pada tahun 2008 dari Memphis Grizzlies. Lakers yang selama ini dapat berbicara banyak di playoffs karena mengandalkan Kobe Bryant, Lamar Odom, dan Andrew Bynum, terbantu dengan kedatangan Gasol menjadi penantang juara. Efek yang diberikan Gasol kepada tim pun langsung terasa. Meskipun bergabung ke Lakers di tengah musim, ia bisa membangun relasi dengan baik dengan tim dan membawa Lakers ke rekor 22 kemenangan dan 5 kali kalah dengan dirinya sebagai starter. Lakers akan menjadi tim yang tak ada celah. Gasol selain menjadi big man yang bisa mencetak skor di bawah ring, juga memiliki visi lapangan yang baik, sehingga bisa melakukan operan-operan ajaib ke rekan satu timnya. Bersama Gasol, Lakers pun akhirnya berhasil mencapai partai final NBA 2008 untuk pertama kalinya sejak tahun 2004. Meskipun kalah dari Celtics, namun 2 tahun berikutnya Lakers berhasil meraih gelar juara secara beruntun pada 2009 dan 2010. Gasol pun akhirnya juga menjadi seorang legenda di Lakers. Nomor punggung 16 yang digunakannya dipensiunkan pada 2023 dan ia terpilih ke Hall of Fame pada tahun yang sama. Drives again, back to Davis. Davis for 3. Bang! Anthony Davis from downtown. Tak hanya sekali itu saja, Lakers mendatangkan seorang big man yang langsung memberi efek secara instan ke tim. Sejarah pun berulang pada tahun 2019. Anthony Davis telah dikenal menjadi bintang di New Orleans Pelicans. Center dengan kemampuan serangan dan bertahan yang sama baiknya, terus menjadi andalan tim selama bertahun-tahun. Pemain yang dipilih dengan urutan pertama pada NBA Draft 2012 lalu itu, akhirnya merasa karirnya mulai stagnan, dan ia ingin pindah bergabung dengan tim yang bisa memberinya peluang merasakan gelar juara. Akhirnya, Lakers menjadi tim yang mendatangkan Davis melalui trade dengan Pelicans, dan ia langsung bergabung dengan mega bintang LeBron James yang datang ke Lakers semusim sebelumnya. Davis akhirnya langsung cocok dengan LeBron dan Lakers. LeBron mengambil peran sebagai seorang playmaker, dan Davis yang akan menyambut operan-operan yang diberikan kepadanya. Tak hanya itu, kehadiran Davis di bawah ring juga membuat pertahanan Lakers semakin sulit ditembus, di mana pada musim 2019-2020, Lakers tercatat sebagai pertahanan terbaik di liga. Meskipun liga sempat terhenti karena pandemi COVID-19 dan dilanjutkan di bubble, Davis, LeBron, dan Lakers langsung tancap gas untuk meraih gelar juara. Benar saja, komposisi tim tersebut langsung membawa Lakers untuk meraih gelar ke-17-nya sepanjang sejarah pada 2020, di musim pertama Davis bermain untuk Los Angeles. Davis mencatatkan rata-rata 25 poin per game, 10,7 rebound per game, dan 3,2 assist per game dalam 6 pertandingan di babak NBA Finals 2020 menghadapi Miami Heat. Ada trade lain yang memberikan efek instan yang kami lewatkan? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe channel Haki TV Basket agar tak ketinggalan video-video kami selanjutnya.